Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rivaldo Hidayatullah Fauzi, kelas non-reguler semester 3 NPM 7420120079. Mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan yang didoseni oleh Ibu Profesor Dr. Haji Heni Nuraini SHMH dan oleh Bapak dosen Dr. Muhammad Rendi Ardi Dayandi SHMH. Di sini saya akan mereview pertemuan ke-1 Hukum Pidana Lanjutan bab 1 tentang percobaan atau fogging atau attempt. A. Pengertian dan sifat percobaan. Pengertian dan definisi tentang percobaan tindak pidana tidak diatur dalam KUHP, tetapi dalam KUHP hanya ada batasan yang menentukan kapan dan percobaan dan menentukan syarat-syaratnya saja, yaitu seperti diatur dalam pasal 53 dan 54 KUHP. Pasal 53 KUHP berbunyi 1. Mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Yang kedua, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga. Yang ketiga, jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. Yang keempat, pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai. Maksudnya di sini apabila divonis hukuman di atas 5 tahun penjara, maka pidana tambahannya adalah dicabut suara hak politiknya. Tidak dapat dipilih dan memilih. Pasal 54 KUHP berbunyi, mencoba melakukan pelanggaran tindak pidana. Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka yang dapat dikenakan sanksi pidana untuk tindak pidana percobaan adalah hanya untuk tindak pidana yang berupa kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP saja. Sedangkan untuk pelanggar yang diatur dalam buku 3 tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, berdasarkan kedua pasal tersebut, maka yang dimaksud dengan percobaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan niat yang jahat, dan niat itu sudah mulai dilaksanakan, tetapi perbuatannya belum selesai. Tidak selesainya perbuatan tersebut bukan karena kehendak dari pelaku. Pidana mati terbagi dua. Pidana penjara sementara yaitu misalnya 20 tahun, dan pidana penjara seumur hidup yaitu selama dia hidup sampai mati. Perbedaan pidana seumur hidup dan pidana mati adalah kalau pidana seumur hidup dipenjara sampai mati, sedangkan kalau pidana mati yaitu dipaksa untuk mati. Alasannya adalah pidana seumur hidup dan pidana mati tidak bisa dihitung secara matematik. Percobaan kejahatan adalah pelaku tidak selesai melakukan kejahatan. Contohnya, seseorang melakukan tindak pidana pencurian, akan tetapi keburu tertangkap oleh hansip ataupun warga, tidak selesai melakukan kejahatannya. Jenis percobaan yaitu pertama percobaan pembunuhan, yang kedua percobaan penganiayaan, yang ketiga percobaan pencurian. Hukuman percobaan dalam kejahatan dikurangi hukumannya sepertiga tahun. Pelanggaran tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Contoh pelanggarannya yaitu Pak Dedi tidak memakai helm dan kategorinya pelanggaran. Filosofi pasal 54 adalah yang pertama untuk kepastian hukum, yang kedua untuk pegangan aparat dan masyarakat. Percobaan adalah sebagai delik yang tidak sempurna dikarenakan menempel dan tidak berdiri sendiri. Contoh pencuci uang menempel dengan korupsi, perdagangan orang, pelacuran, narkoba, teroris. Yang B. Sifat percobaan. Sifat percobaan adalah sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya orang, yaitu seseorang dapat dikenakan sanksi pidana apabila sudah memenuhi unsur pasal 53. Walaupun tidak memenuhi unsur delik, jadi sifat dari pasal 53 adalah percobaan dipandang sebagai memperluas dapat dipidananya orang dan bukan memperluas rumusan delik. Jadi percobaan tidak dianggap sebagai delik yang berdiri sendiri atau dalam kurung sui generis, melainkan sebagai delik yang tidak sempurna dalam kurung unvollkommen Delichtsvorm. Penganutnya adalah Hezewinkel Suringa dan Umar Seno Aji.
Yang kedua, sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan, yaitu bahwa tindak pidana percobaan merupakan satu tindak pidana yang bulat dan lengkap. Percobaan bukan delik yang tidak sempurna, tetapi delik sempurna dalam bentuk khusus atau istimewa. Delictum sui generis. Penganutnya adalah Pompe dan Moljatno. B. Dasar patut dipidananya percobaan. Yang pertama, teori subjektif. Yang kedua, teori objektif. Teori ini terdiri dari yang pertama, teori objektif formil, yaitu perbuatan itu dianggap berbahaya terhadap tata hukum. Penganutnya De Inuste dan Zebenbergen. Yang kedua, teori objektif material, yaitu menganggap perbuatan itu dianggap berbahaya terhadap kepentingan benda hukum. Penganutnya Simons. C. Unsur-unsur percobaan. Yang pertama yaitu adanya niat, yang kedua adanya permulaan pelaksanaan, yang ketiga pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri. Yang pertama adanya niat. Niat merupakan sikap batin dari pelaku yang tidak bisa dilihat secara nyata. Niat dapat terlihat setelah ada permulaan pelaksanaan. Niat di sini harus berupa niat yang jahat yang berbeda dengan kesengajaan. Niat bisa dipidana, niat belum berupa perbuatan yang bisa dipidana itu adalah percobaan. Niat terlihat kalau ada wujud pelaksanaan dari niat. Sikap batin adalah belum terwujud atau belum berwujud, sedangkan kesengajaan adalah belum tentu ada niat atau sudah ada wujud. Adanya permulaan pelaksanaan, terdapat perbedaan antara perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksanaan. Terhadap hal ini ada Arrest Hogerud atau putusan MA Negeri Belanda tahun 1934 mengenai pembakaran di Eindhoven. Kasusnya adalah A dituduh hendak membakar rumah B. Dengan persetujuan B pada malam yang telah ditentukan, A masuk ke rumah B dengan menaruh barang-barang yang mudah terbakar di tiap kamarnya, yang kemudian dihubungkan dengan sumbu satu sama lainnya, kemudian dihubungkan pada kompor gas yang akan mengeluarkan api jika ditembakkan. Penarik pistol gas dikaitkan dengan tali dan melalui jendela ujungnya digantung di luar rumah. Barang-barang itu disiram bensin. Dengan maksud apabila tali kompor ditarik, maka barang-barang akan cepat terbakar dan merembet ke seluruh rumah. A mengeluarkan barang-barang lain yang tidak disiram bensin semara itu karena tertarik bau bensin yang menyengat orang-orang yang lewat di depan rumah menjadi ribut sehingga A tidak menyelesaikannya. Maksudnya untuk membakar rumah karena keburu banyak orang. Terhadap kasus tersebut, menurut Gerechtshof atau peradilan di Hertogenbosch, perbuatan A adalah permulaan pelaksanaan dan A dijatuhi hukuman pidana 4 tahun penjara karena melanggar pasal 53 Jungto pasal 187 KUHP. A mengajukan upaya hukum dengan alasan bahwa GOP atau pengadilan telah salah menafsirkan pasal 53 KUHP dan menyatakan bahwa yang dilakukannya merupakan perbuatan persiapan. Jaksa Agung Muda Beshir menyimpulkan perbuatan A adalah perbuatan persiapan karena belum merupakan perbuatan yang sangat perlu untuk pembakaran rumah yang telah diniatkan dan tidak langsung berhubungan dengan kejahatan yang dituju. Atas dasar alasan tersebut, HR membatalkan putusan Hope dan A dilepaskan dari segala tuntutan. 3. Pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Adanya penghalang fisik, misalnya tidak matinya orang yang ditembak karena tangannya disentak orang lain sehingga tangannya menyimpang atau pistolnya terlepas, alat yang digunakan macet atau rusak. B. Akan adanya penghalang fisik. C. Adanya penghalang yang disebabkan faktor keadaan khusus pada objek yang menjadi sasaran. Tidak selesai perbuatan karena kehendak sendiri, pengunduran diri secara sukarela, yaitu tidak menyelesaikan perbuatan pelaksanaan yang diperlukan untuk delik yang bersangkutan. B. Tindak penyesalan. Alasan MVT mencantumkan unsur ketiga dalam pasal 53 KUHP adalah untuk menjamin agar orang yang mengundurkan diri secara sukarela dalam melakukan kejahatan tidak pidana. 2. Pertimbangan utilitas, kemanfaatan yang diharapkan dapat menjadi usaha pencegahan preventif dengan adanya jaminan tidak dipidana, maka orang yang telah mulai melakukan kejahatan diharapkan akan mengurungkan perbuatannya. Atas dasar alasan MVT tersebut, ada pendapat bahwa dapat dijadikan alasan penghapusan pidana yang diformilkan. Yang kedua, alasan pemaaf. Yang ketiga, alasan penghapus penuntutan. Sekian review pertemuan pertama hukum pidana lanjutan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau walaupun lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.